7 fakta saat penyaliban Yesus yang jarang diketahui kebanyakan orang Kristiani. 1. Yesus disalibkan di luar kota Yerusalem, Ibrani 13 ayat 12. Yesus juga telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ini penting karena menurut hukum Yahudi, korban penghapus dosa harus dibakar di luar perkemahan, Imamat 16 ayat 27. Ini paralel sempurna dengan penyaliban Yesus. Dia mati di luar tembok kota sebagai korban yang kudus. 2. Kegelapan meliputi seluruh negeri selama 3 jam. Lukas 23 ayat 44-45. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ini bukan sekadar cuaca buruk. Injil mencatatnya sebagai fenomena besar yang terjadi saat Yesus disalib. Dan menariknya, ini berlangsung dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, jam-jam yang seharusnya paling terang. 3. Tirai bait suci robek dari atas ke bawah, Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tirai bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Tirai ini memisahkan ruang suci dari ruang Maha Kudus, hanya imam besar yang boleh masuk ke sana sekali setahun. Robeknya tirai menandai akses langsung kepada Allah terbuka untuk semua orang, bukan hanya untuk para imam. 4. Kubur terbuka dan orang kudus bangkit. Matius 27 ayat 52-53. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan, dan setelah kebangkitan Yesus mereka masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Banyak orang melewatkan bagian ini. Ini adalah momen kebangkitan misterius massal yang terjadi bersamaan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. 5. Seorang prajurit Roma mengaku Yesus adalah anak Allah, Markus 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat cara Yesus mati, ia berkata, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Seorang prajurit kafir Romawi adalah salah satu orang pertama yang secara terbuka menyatakan identitas ilahi Yesus, bahkan sebelum para murid sendiri mengerti sepenuhnya. 6. Yesus masih mengampuni di tengah kesakitan, Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di tengah siksaan dan penghinaan, Yesus mengucapkan doa pengampunan bagi para algojo dan orang-orang yang menyalibkannya. Ini adalah momen agung yang menunjukkan hati Allah yang penuh kasih. 7. Yesus memberikan ibunya kepada muridnya, Yohanes 19 ayat 26-27. Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dari atas salib, Yesus masih memikirkan keluarganya, memastikan Maria dirawat oleh Yohanes. Ini menunjukkan sisi manusiawi dan kasih yang sangat dalam.